Shalom sahabat Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Saudara, bahan permenungan kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, mungkin saudara tidak asing dengan istilah filantropi. Secara harfiah, filantropi artinya memberi bantuan kepada orang lain. Pada zaman Romawi kuno, banyak orang berbondong-bondong untuk melakukan filantropi. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar nama mereka dapat diukir di tugu atau patung sebuah kota. Alhasil mereka akan dikenal sebagai orang yang baik, orang yang dermawan, dan kemudian nama mereka menjadi besar dan populer. Nah saudara, kontras dengan hal itu, masa Prapaskah justru mengajak kita berjalan ke arah sebaliknya. Melalui beragam disiplin rohani, kita sebenarnya sedang berlatih untuk menyangkal diri, bukan? Salah satu medianya misal, celengan Prapaskah. Saudara, ini bukan hanya soal menyisihkan materi, tapi ini juga tentang mengosongkan ego dan nafsu diri sendiri, agar tidak hanya memikirkan tentang diri, tetapi juga memiliki ruang untuk peduli terhadap orang lain. Demikian juga dengan disiplin puasa dan juga pantang. Kita sedang berlatih betul-betul untuk menyangkal diri. Nah saudara, Ibrani 13 ayat yang ke-16 mempertegas, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Penulis Ibrani menggunakan kata kurban di sana saudara. Artinya ada sesuatu yang kita lepaskan dengan tulus. Tuhan tidak lagi menuntut ritual persembahan hewan di atas mezbah, melainkan Tuhan mau adanya setiap hati yang rela dan tulus hati untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Ibadah yang sejati justru terjadi saat kita berani juga untuk merelakan kenyamanan kita, baik itu materi, waktu, tenaga, demi meringankan beban sesama di sekitar kita. Dan memberi bantuan bukanlah supaya kita dianggap pahlawan atau nama kita dikenal baik atau agar kita menjadi populer. Tapi lebih dalam lagi saudara, agar melalui tangan-tangan kita, orang lain pun merasakan bahwa Tuhan itu baik. Inilah jenis kurban yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Maka itu saudara, di hari ini ada juga hal-hal yang dapat kita perbuat. Yang pertama, mari kita melihat dan mengingat lagi kalender refleksi kita masing-masing. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk memeriksa diri dan berefleksi. Apakah hari ini kasih Tuhan sudah mengalir melalui tindakan kita? Saudara dapat merefleksikannya dan menuliskannya di dalam kalender refleksi. Yang kedua, saudara silahkan mengamati lingkungan di sekitar saudara. Di dalam rumah, di sekitar rumah, para tetangga, ataupun di tempat kerja, di swalayan pasar, di jalan, atau dimanapun saudara berada. Saudara lihatlah, adakah sesama yang sedang membutuhkan bantuan? Jika ada, biarlah
saudara tergerak hatinya untuk membantu mereka. Yang ketiga, saudara silahkan menuliskan sebuah pokok doa kepada seseorang. Saudara bisa tuliskannya dalam kertas kalender refleksi. Dan biarlah doa tersebut menjadi bukti nyata bahwa saudara peduli terhadap seseorang. Biarlah doa itu menjadi dukungan secara rohani. Karena bantuan bukan hanya bicara soal materi, tetapi juga bicara soal waktu, bisa juga soal tenaga, atau juga bisa bicara soal doa yang kita kenal sebagai dukungan rohani. Kiranya kita juga dapat melakukan hal-hal tersebut sebagai bagian dari disiplin iman kita selama masa Prapaskah. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk benar-benar mengosongkan ego kami selama masa Prapaskah ini. Mampukanlah kami untuk melihat sesama kami dengan matang. Biarlah hidup kami dan apa yang kami berikan melalui beragam karya itu menjadi aroma yang wangi dan berkenan di hadapan. Bukan untuk meninggikan atau memperbesar nama kami, semata-mata untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin.